Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ruqayyah, sehat? Betul. Gelut apa lagi kalian? Komputernya kenapa? Rebutan mouse. Yang di mana? Oh. Sudah ini sebentar. Tak cari dulu. Selayang kadang kisah Abdullah bin Jud'an. Iya, Abdullah bin Jud'an di sini di mana ya? Bin Jud'an. Bin Jud'an. Itu orang yang paling cerdas. Ini kayaknya tentang orang-orang yang dulu terkenal di zaman jahiliyah saja nih dibahas, iya tak? Iya. Apa ya yang dibahas wong sisi-sisi ayo ora rampung, Pak. Kisah Abdullah bin Jud'an. Apa itu soal ceritanya sahabat-sahabat? Ada. Itu niru siapa ya Ruqayyah itu ya? Ah, ini Abdullah bin Jud'an 265. Iya. Akhbar Abdullah bin Jud'an ya. Baca. Dia adalah Abdullah bin Jud'an bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Seorang penghulu dan pemimpin Bani Taim. Nah, dia seorang pemimpin Bani Taim. Penghulunya apa, Pak? Penghulu itu pemimpin. Untuk pendeta. Penghulu kisahnya pernikahan itu, Pak. Iya, itu yang lain lagi, seorang pemimpin Bani Taim. Taim, T-A-Y-M. T-A? Y-M. Taim ini aja gini. Taimin. T-A-Y-M. Taim. T-A-I-M. T-A-Y. Tangguh Y. Ya. Mudah-mudahan bisa dulu. Terus Saya nonton apa lu? Taim. Kok 170,1. nah, lanjut. Kok satu? Dia adalah sepupu dari ayah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Ammi, anak dari paman, berarti sepupu. Apa tadi ulang? Dia adalah sepupu dari ayah Abu Bakar. Sepupu dari ayah Abu Bakar. Sepune ayahnya Abu Bakar. Sepupu ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Adalah sepupu Biasanya paling berisik siapa? oh? Paling berisiknya anak dia. Aku. Bapak kadang merah. Benar deh. Rumah Iso. Kenapa? Dia adalah sepupu dari ayah Abu Bakar As-Siddiq. Catat yang benar, Vi. Abu Bakar. Iya, Abu Bakar. Ini Abu Bakar ya. Atau Bakar atau Abu Bakrin. Abu Bakrin. Ayo. Abu Bakrin ada Abi Bakrin bien. Asal. Terus. Dia adalah seorang yang mulia dan penuh dengan kedermawanan di masa jahiliyah. Dia orang mulia dan rajin berderma. Orang dermawan di masa jahiliyah. Jahiliyah itu jalan biasa. Jadi masa rusak saiki tak apa gimana jahiliyah. Dia orang mulia dan dermawan di masa jahiliyah. Jahiliyah. Jahiliyah itu ya sebelum Nabi SAW diutus. Ada jenisnya jahiliyah. Karena penuh kebodohan. Berarti itu bodoh. Ya, begitu deh. Terus. Berarti Nabi kita udah. Terus. Dia adalah seorang yang mulia dan penuh dengan kedermawanan di masa jahiliyah serta
termasuk pemberi makan sapi betina yang berumur 2 tahun ke atas. Iya, dia biasanya kasih musnitin. Jadi ada sapi-sapi betina yang dia kasih makan. Terus Pada awalnya dia adalah seorang yang fakir miskin. dia seorang miskin ya. Terus Dan penjahat yang banyak melakukan tindakan kriminal. juga jahat, sudah miskin jahat lagi. Terus Sampai-sampai kaumnya, keluarganya, dan kerabatnya. Sampai-sampai kaumnya, keluarganya, kerabatnya, dan kabilahnya membenci dirinya. nah membenci Abdullah bin Jud'an. Terus Mereka menolaknya hingga mengabaikannya. iya. Pada suatu hari, ia keluar di pelosok-pelosok Mekah dalam kondisi bingung dan galau. Saat itulah ia melihat ada sebuah celah di gunung. Ia menyangka di tempat itu ada suatu hal yang dapat menyakitkan, sehingga ia mendatanginya dan berharap dia akan mati di sana. Ketika sampai di tempat itu, ia beristirahat. Saat ia mendekat ke celah itu, tiba-tiba ada seekor ular yang keluar darinya hendak menerkamnya. Menerkam siapa? Siku Abdullah. Abdullah bin Jud'an. Terus Ia pun refleks menghindar dan dari terkamannya. Ketika ia mendekati ular itu, ternyata ular itu terbuat dari emas. ular tadi terbuat dari emas. Terus Kedua matanya terbuat dari permata yakut. nah keduanya dari permata yakut. Terus ya jenis permata. Abdullah bin Juda'an lantas memecahkan kepala ular itu dan masuk ke dalam gua. Ternyata gua itu adalah kuburan dari para penguasa dan Raja Jurhum. Nah itu gua dari raja-raja Jurhum. Terus Di antara mereka adalah Al-Haris bin Mudad. Mudon yang lama menghilang dan tidak diketahui kemana rimbanya. Oh ada di situ temukan ada Al-Haris bin Mudad, ternyata kuburnya di situ. Terus Di atas kepala mayat-mayat itu terdapat sebuah lembaran dari emas yang berisi tanggal wafat dan luas wilayah kekuasaan mereka. oh apa? Emas. Sukomas itu nama suku atau nama kerajaan. Lanjut. Ya. Lebih dari itu, sekitar mereka ada banyak perhiasan, permata, emas, dan perak yang sangat banyak. Terus Abdullah bin Juda'an lantas mengambil sesuai dengan yang dia butuhkan. Kemudian keluar dari gua. Ia memberi tanda pada gua itu, kemudian kembali pulang pada kaumnya. ya. Ia kemudian memberi bagian pada kaumnya sehingga mereka mencintainya. Oh dia dapat emas di sana ya. Dapat emas di Gua. gua tadi. Dibagi-bagi. Awalnya dia miskin dan jadi penjahat. Samar-samar. Awalnya dia miskin. Lalu jadi penjahat. Juga jahat ya. Awalnya dia miskin juga jahat. Kemudian dia pergi ke gunung dapat banyak emas. Dia pergi ke gunung. Kemudian dapat banyak emas. Ya. Kemudian dapat banyak emas. Kata Troifi. Ya, lanjut. Abdullah bin Juda'an kemudian menjadi syahid. Mereka dan Nah, dari situ dia jadi sayyid. Jadi tokoh di situ. syahid mereka dan memberi makan kepada manusia. Nah, dia berubah jadi biasa kasih makan orang-orang. Maka dia jadi sayyid setelah itu.
Terus Abdullah bin Jud'an kemudian jadi Sayyid. Tokoh di situ ya. Dan rajin berderma. Ada surat terawat ya. Terus baca. Bapak kayak surat terawat kan yang kantor. Terus. Setiap kali harta yang ada di tangannya menjadi sedikit, ia pergi menuju gua itu, kemudian mengambil harta dan kembali pulang menuju kaumnya. Terus. Di antara sejarawan yang menyebutkan kisah ini adalah Abdul Malik bin Hisham dalam buku At-Tijan. Kisah ini juga disebutkan oleh Ahmad bin Ammar dalam Riyil Atish, Riyil Atas wa Unsil Wahish. Abdullah bin Juda'an memiliki sebuah Riyil Atish wa Unsil Wahish. Terus. Abdullah bin Juda'an memiliki sebuah sumur yang darinya para pengelana memberi makan pada unta. Jadi kalau ada orang-orang yang lewat bawa untanya, minum di situ, di sumur itu. Terus. Ada seorang anak kecil yang terjatuh ke dalamnya kemudian tenggelam. Anak kecil jatuh dalamnya kemudian tenggelam. Namun ada keutamaan beri minum orang. Jadi kalau punya sumur, ada orang yang minum, pahalanya besar. Sama kalau ada orang haus, kita kasih air. Maka rajin-rajin sodako. Beri orang minum. Terus. Seneng bapak banyak oleh ngantuk nih udah cerewet. Cucuk. Ibnu Qutaibah dalam buku Gharib Al-Hadis dan selainnya menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sungguh aku berteduh dengan naungan sumur Abdullah bin Juda'an pada satu pukulan yang membutakan. Maksudnya adalah pada Laqad kuntu astadhillu bi dhilli jafnati Abdullah bin Jud'an sokata Umayyah. Coba baca ulang artinya tadi. sungguh aku berteduh dengan naungan sumur Abdullah bin Juda'an. Terus. Pada satu pukulan yang membutakan, maksudnya adalah pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur, iya betul. Terus. Dalam sebuah hadis yang mengisahkan perihal kematian Abu Jahal, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda pada Sahabatnya. para sahabatnya, Tatallabuhu bainal qatla wa ta'arrafuhu bi syajjatin fi rukbati fa inni tazahamtu ana wa huwa ala ma'dubatin li ibni Jud'an fadafa'tuhu fasaqata ala rukbatihi fanahashamat fa asaruha bakin fi rukbatihi. Baca. carilah ia di antara para korban dan diketahuilah ia dengan sebuah luka yang dalam pada pahanya, karena sesungguhnya aku pernah bergulat dengannya di sebuah perjamuan Ibnu Juda'an. Kemudian aku mendorongnya hingga ia terjatuh di atas pahanya. Bekas luka itu masih ada pada pahanya. Terus. Para sahabat menemukannya sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah. Terus. Para sejarawan juga menyebutkan bahwa dahulu Abdullah bin Juda'an gemar memberi kurma, sawi, dan susu. Sawi itu makanan terus dan susu. Terus. Hingga ia mendengar ucapan Umayyah bin As-Salti. Asyalti. Sungguh telah kulihat Walaqad orang-orang ra'aitul fa'ilina wa fi'lahum wa ra'aitu akramahum bani Diyyan al-burru yulbuk bisyihadi ta'amuhum la ma yu'alliluna banu Jud'an. Baca artinya. Sungguh telah kulihat orang-orang yang bekerja dan apa yang mereka kerjakan. Maka kulihat Ibnu Tayyanlah yang paling mulia di antara mereka. Gandum yang dicampur dengan madu adalah makanan mereka. Tidak apa yang diumumkan kepada kami oleh Ibnu Juda'an. Ah ya, terus. Ibnu Juda'an kemudian mengirimkan 2.000 ekor unta ke Syam yang membawa gandum. Nah, 2000 ekor unta ke Syam. Terus. Misalnya ke unta loh kalau mau fakir miskin. Mm-mm. Membawa gandum, madu dan minyak samin. Minyak samin, ya. Abdullah bin Juda'an kemudian menjadikan seorang orator yang berada di atas Ka'bah untuk menyeru
Masya Allah. Dia layani orang-orang ketika itu. Lalu sudah? Kisah selanjutnya apa? Jadi kesimpulannya dulu Jud'an itu miskin, jahat, kemudian dia dapat emas banyak, dia dermawan, terus sering bagi-bagi orang itu. Nah, itulah Abdullah bin Jud'an dulu. Besoknya selayang pada kisah Umayyah bin Abi As-Salti As-Saqafi. Sebentar. Umayyah bin Abi Sulti. Sulti. 274. Solti itu Solti As-Saqafi. Bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab. Hapus dulu, Rafiq. Sekali bahasa Arab. Oh, justru lewat lu ya. Kemana huruf mim ya? Mim. Mim menyambung. Saiki. Bingung. Saiki apa sih sambung? Iya, sambung. Bacanya ada komen ya, ada komen apa? Kerja anggo emoticon. Emoticon. Silakan. Nggih. Kerja iki karo ndelok apa nih? Awan ndelok kuwi. Baca nambah komen. Aku pengen cari Udah? Sekarang kita bahas ini tentang huruf H. Dia berada di akhir nih. Kita sambung. Kaf, ro, ha. Coba. Ha, za, ha. Shin, ro, ha. Bisa kan Mbak Sehat? Ya nggak bisa lah. Aku bisa. Mim. Iya. Ya. Mim. Ya. Alif. Ha, 4 ya. Dal. Oke, ayo get up. Tak jawab ya? Nah, ya, tulis dulu. Terus nanti ada PR habis ini. Ayo, garap dulu. Iya. Tak sambung. Wes nih. Tenan delok. Gerang-gerang. Ini terus pengen. Coba. Nih. Biru.
Ada spidol biru di kantor Koya. Nanti kebebasan Pak. Oh, gitu. Oke, Kak. Dapat punter dari kalinya Iba. Iya. Sama. Syarruhu. Mantap mungkin kan anak anggoteng kayaknya. Oh, berarti laptopnya itu. Oh, Mbak. Sama Novi. Sudah? Syarruhu. Mim ya alif ha. Aku berarti. Ane apa iso iki, Mbak? Ane apa iso iki? Bisa. Internet. Iki lho. Bukan iso. Ambil pensil. Rabung. Bisa aku ya pakai salah. Ini sudah bisa. Ayo yang kuis tidak ekundon. Sebentar terus syarruhu. Yang kuis ya. Bisa. Mati pun. Iki apa? Titik. Iya apa? Wah, sambung kemana ya? Apa ingin aku kenapa sambung? Ini disambung. Loh, disambung. Harus dekat. Rambutku tambah Aiski. Besok kalau sudah selesai ini, kita latihan tulis ayat. Surat. Surat At-Tahrim semuanya. At-Tolak. Soal jawab. Mana nyambung? Ini nggak boleh jauh-jauh, no. Tebel terus langsung. Aku kan kalau itu Ini juga jauh. Aduh ya, kok tak benar ya? Ini hadihi. Nggak boleh jauh-jauh. Da'ahu. Dekat. Itu nggak kata yang terpisah, you know. Sudah tak? Yes. Ya itu sudah. Terus tinggal Koya. Sebentar lagi beduk. Oh ya, kamu serang beduk. Bahasa soal corona cik saya berarti sekolah liburnya tahun ajarannya Januari nggak? Gak ngerti ya? Ngerti ya? Ngeroknya cetik. Tak mungkin. Jadi diubah jadi Januari. Sudah anak-anak? Dihapus ya? Nah, sudah bisa. Miyahu. Nah, betul. Da'ahu. Cuma didekatin. Miyahu. Ini terlalu jauh. Titiknya di bawah ini gunung. Di bawah gunung. Oke, yes. Bagus. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang adik-adik di rumah bisa tulis itu, nanti dimasukin di Instagram ya, nanti tag nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofia. Amat